Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulung Nurardika, guru BK dari SMA Negeri 7 Bengkulu Utara. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan PPT saya tentang strategi pengembangan pola hidup bersih dan sehat atau yang kita sebut PHBS di sekolah. Adapun dengan logonya yaitu Aku Sehat, Sekolahku Sehat, Prestasiku Meningkat. Baik, pada materi bimbingan dan konseling pada pertemuan kita pada hari ini yaitu tentang kesehatan diri, yaitu pola hidup bersih dan sehat. PHBS di sekolah maksudnya adalah upaya meningkatkan kemampuan peserta didik, guru, dan masyarakat lingkungan sekolah agar mandiri dalam mencegah penyakit, memelihara kesehatan, menciptakan dan memelihara lingkungan sehat. Terciptanya kebijakan sekolah sehat serta berperan aktif dalam meningkatkan kesehatan masyarakat sekitarnya. Itu pada PHBS di sekolah adalah upaya kita bagaimana baik ada ruang lingkup yang ada di sekolah, keluarga besar yang ada di sekolah, bagaimana agar bisa mandiri, bagai mencegah penyakit, memelihara kesehatan, memelihara lingkungan sehat, sehingga terciptanya sekolah yang sehat serta kita bisa berperan aktif dalam meningkatkan kesehatan masyarakat di sekitar kita. Sekolah sehat juga bisa diartikan adalah sekolah yang mampu menjaga lingkungan yang kondusif untuk meningkatkan kesehatan peserta didik, guru, dan masyarakat lingkungan sekolah, sehingga dapat mengoptimalkan pertumbuhan fisik dan mental serta perkembangan kecerdasan peserta didik melalui upaya kesehatan. Jadi sekolah sehat itu sekolah yang mampu menjaga lingkungan yang kondusif sehingga peserta didik ataupun keluarga besar yang ada di sekolah tersebut bisa menciptakan atau mengoptimalkan pertumbuhan fisik dan mental mereka dengan cara sekolah yang sehat, sehingga peserta didik bisa memperkembangkan atau mengembangkan kecerdasannya melalui upaya kesehatan. Tujuan PHBS di sekolah yaitu yang pertama tercapainya peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan peserta didik, guru, dan masyarakat lingkungan sekitar dalam mencegah penyakit, memelihara dan meningkatkan kesehatan, serta berperan aktif dalam upaya peningkatan kesehatan yang didukung dengan kebijakan sekolah sehat. Baik itu dari tujuan PHBS di sekolah. Kemudian tujuan PHBS ada namanya tujuan khusus. Yang pertama, meningkatkan peserta didik, guru, dan masyarakat lingkungan sekolah untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Maksudnya adalah di mana keluarga besar yang ada di sekolah, baik itu dari guru maupun peserta didiknya, itu mampu berperilaku hidup sehat dan bersih. Kemudian yang kedua, meningkatkan lingkungan sekolah yang sehat, aman, dan nyaman. Yang ketiga, meningkatkan pendidikan kesehatan di sekolah. Kemudian ini tujuan PHBS di sekolah, yaitu ada tujuan khusus, yaitu yang pertama meningkatkan akses atau kesempatan untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan di sekolah. Kemudian yang kedua, meningkatkan peran aktif peserta didik, guru, dan masyarakat lingkungan sekolah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di sekitar lingkungan sekolah. Yang ketiga, meningkatkan penerapan kebijakan sehat dan upaya di sekolah untuk mempromosikan kesehatan. Jadi PHBS di sekolah itu perlu ada beberapa tujuan seperti yang dijelaskan tadi, dan ini termasuk tujuan khususnya, yaitu meningkatkan akses bagaimana pelaksanaan kesehatan di sekolah. Kemudian meningkatkan peran aktif kita, baik guru maupun peserta didik, untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di sekitar lingkungan sekolah. Selanjutnya, ada 8 indikator PHBS di sekolah yang terpenting yang harus diterapkan oleh siswa,
baik itu siswa maupun guru. Pertama, tidak jajan di sembarang tempat, harus di kantin sekolah yang sehat. Maksudnya adalah apabila di sekolah yang sehat itu ada seperti koperasi ataupun kantin yang ada di sekitar sekolah, yang ada di dalam sekolah, itu bisa kita manfaatkan karena kita tahu bagaimana tingkat kehigienisannya. Kemudian yang kedua, mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Karena biasanya di sekolah yang sehat, seperti di sekolah saya sendiri pun, di setiap depan kelas pun sudah tersedia tempat cuci tangan dengan air yang mengalir dan disediakan sabun untuk mencuci tangan. Kemudian yang ketiga, buang air kecil atau besar di jamban sekolah. Otomatis untuk di sekolah yang sehat itu memang harus memiliki kamar mandi yang higienis sehingga menjadi nyaman untuk diperoleh atau dimanfaatkan oleh siswa. Kemudian selanjutnya yang keempat, memberantas jentik nyamuk di sekolah. Ya, ini biasanya kita hampir setiap kegiatan seperti gotong royong ataupun kegiatan sosial yang lainnya, otomatis guru baik siswa pun berperan aktif bagaimana menjaga kebersihan yang ada di sekolah. Yang kelima, membuang sampah pada tempatnya. Keenam, mengikuti kegiatan olahraga atau aktivitas fisik. Seperti di sekolah-sekolah yang ada di daerah kita ataupun dimanapun berada, otomatis kegiatan olahraga seperti olahraga bersama selalu kita terapkan. Itu sangat berperan bagaimana bisa meningkatkan PHBS yang ada di sekolah. Kemudian yang ketujuh, tidak merokok di lingkungan sekolah. Ya, sebagai warga sekolah, otomatis baik guru maupun siswa harus bisa menghindar dari bahaya atau merokok di lingkungan sekolah. Kemudian yang kedelapan, menimbang badan dan mengukur tinggi badan setiap bulan. Ini sangat baik sekali, di mana dalam peningkatan PHBS baik di sekolah maupun di keluarga pun kita sebaiknya melakukan atau mengukur seperti menimbang badan dan mengukur tinggi badan setiap bulan ataupun 2 bulan sekali untuk bisa mengetahui bagaimana apakah ada peningkatan dari tubuh kita atau badan kita. Oke, selanjutnya sasaran PHBS di sekolah. Yang pertama, peserta didik, yaitu siswa yang ada di sekolah. Yang kedua, warga sekolah, di mana warga sekolah itu terdiri dari seperti kepala sekolah, guru, karyawan sekolah. Yang ketiga, masyarakat di lingkungan sekolah, yaitu yang dimaksud dengan masyarakat di lingkungan sekolah itu seperti pengelola kantin atau petugas kantin, penjaga sekolah, dan lain-lain. Di mana masyarakat di lingkungan sekolah seperti pengelola kantin, penjaga sekolah, ataupun satpam itu juga termasuk dengan masyarakat yang ada di lingkungan sekolah. Dan yang keempat, Persatuan Guru Republik Indonesia, kemudian komite sekolah. Nah, ini atau yang kita sebut PGRI, itu juga kita berkolaborasi bagaimana meningkatkan PHBS di sekolah. Selain PGRI pun kita adanya dengan komite sekolah atau hubungan, atau kita berhubungan atau berperan sosialisasi yang baik antara guru dengan orang tua siswa yang disebut dengan komite sekolah. Kemudian yang kelima, tim pembina UKS dan tim pelaksana UKS. Di sini biasanya kalau di sekolah itu ada namanya ruang UKS, dan ruang UKS itu otomatis ada guru pembina yang bisa mengkoordinir UKS tersebut. Kemudian tim pelaksana, di mana tim pelaksana biasanya melibatkan seperti kepala sekolah, kesiswaan, dan siswa-siswi yang bertugas seperti menjadi anggota PIKR, itu yang namanya tim pelaksana UKS. Kemudian yang keenam, penentu kebijakan atau pengambil keputusan seperti kepala dinas pendidikan, kepala dinas kesehatan, kepala daerah, atau DPR atau DPRD, di mana
beliau-beliau inilah yang sangat membantu bagaimana kita bisa meningkatkan atau berkolaborasi bagaimana meningkatkan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat yang ada di sekolah. Oke, baiklah, selanjutnya yaitu ada manfaat PHBS di sekolah. Yang pertama, terciptanya sekolah yang bersih dan sehat sehingga peserta didik, guru, dan masyarakat lingkungan sekolah terlindungi dari berbagai gangguan dan ancaman penyakit. Maksudnya dengan adanya peningkatan PHBS di sekolah, otomatis sekolah kita menjadi bersih dan sehat sehingga para peserta didik maupun guru ataupun masyarakat lingkungan sekolah sangat terbantu sekali bagaimana meningkatkan kesehatannya sehingga terhindar dari gangguan atau ancaman penyakit. Yang kedua, meningkatnya semangat atau proses belajar mengajar yang berdampak pada prestasi belajar peserta didik. Ya, ini sangat berpengaruh sekali bagaimana kalau siswa yang sehat dan terlindungi dari berbagai gangguan atau macam penyakit, otomatis proses belajar mengajarnya akan berdampak yang sangat baik. Ada peningkatan prestasi belajar mengajar sehingga siswa bisa nyaman atau merasa sehat berada di sekolah tersebut. Dan yang ketiga, citra sekolah berbagai institusi pendidikan semakin meningkat sehingga mampu menarik minat orang tua. Ya, otomatis apabila sekolah itu sehat, bersih, otomatis citra sekolah akan berdampak yang baik sehingga minat orang tua untuk menyekolahkan di sekolah tersebut otomatis sangat tertarik. Karena kita lihat dari dampak dari luarnya saja, ketika sekolah itu sehat, tampak nyaman, tampak asri, otomatis orang tua merasa betah atau merasa nyaman atau merasa sangat bahagia bagaimana bisa memberikan amanah untuk mengajarkan siswa tersebut sekolah di sekolah tersebut. Dan yang keempat, menjadi percontohan sekolah sehat bagi daerah lain. Ya, ini tujuan yang sangat penting ataupun manfaat yang sangat penting bagi sekolah tersebut apabila sekolah tersebut bisa menjadi percontohan sekolah sehat bagi daerah lain, sehingga nama dari sekolah tersebut otomatis bisa sangat maju atau sangat terkenal sekali. Baik, kemudian ini ada PHBS di sekolah perlu dukungan. Ya, ini sangat penting dimana untuk meningkatkan pola hidup bersih yang sehat yang ada di sekolah perlunya ada dukungan seperti pemerintah daerah, lintas sektor seperti kerjasama dengan Kemenkes, Kemendiknas, Kemenak ataupun Kemendagri. Kemudian selanjutnya itu tim pembina UKS, tim pelaksana UKS, kemudian komite sekolah, kepala sekolah, guru, orang tua murid, serta organisasi masyarakat dan lain-lain. Jadi ini ada beberapa bagaimana kita bisa memerlukan dukungan untuk meningkatkan PHBS yang ada di sekolah. Oke, baiklah, terima kasih. Demikian itu tadi penjelasan dari PPT saya mengenai strategi pengembangan pola hidup bersih dan sehat yang ada di sekolah, di mana pada materi kali ini sangatlah penting bagaimana kita bisa meningkatkan kesehatan yang ada pada siswa, baik ada di sekolah, sehingga bisa diterapkan oleh siswa itu tersebut seperti ketika mereka ada di rumah, ada di lingkungan mereka, ada di masyarakat. Bahkan yang paling utama adalah bisa diterapkan, yang pertama adalah yang bisa diterapkan di sekolah mereka itu sendiri, sehingga dengan kita bisa melakukan pola hidup bersih dan sehat, otomatis siswa tersebut bakal nyaman berada di sekolah tersebut, sehingga untuk melakukan proses belajar mengajar tidak akan merasa
dan mereka pun bisa meningkatkan prestasi untuk menempuh sekolah yang mereka impikan. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.